Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Fenerza dari 3TE di mata kuliah pemrograman mobile. Kali ini saya akan membahas tentang materi di praktikum 3, yaitu penerapan view binding, atribut components, resource, dan intent. Kita langsung saja ke pembahasan bab 1 terlebih dahulu, yaitu implementasi modul dan latihan. Pada poin 1 itu pemahaman masalah. Warna, ukuran, serta kustomisasi komponen menjadi masalah saat kita menggunakan palet langsung dari layout activity, sehingga butuh yang namanya itu perubahan terhadap atribut komponen. Biasanya itu pemanggilan komponen activity melalui import tidak efektif karena dilakukan pemanggilan secara berulang, yang seperti kita tahu menggunakan metode find by ID, sehingga kita perlu melakukan metode view binding untuk masing-masing dari activity-nya. Lalu, beberapa penggunaan resource seperti warna, teks, dan gambar perlu diatur agar kustomisasi menjadi mudah, sehingga butuh yang namanya itu kustomisasi resource. Lalu, di aplikasi Android pasti tidak hanya terdiri dari satu activity saja, ataupun satu layer saja, sehingga kita butuh mengkonekkan ataupun menghubungkan antar activity satu ke activity yang lainnya. Nah, untuk itu diperlukan penggunaan intent sebagai pengatur perpindahan antar activity. Lanjut, yaitu ada langkah kunci dan keputusan desain. Activity yang saya gunakan ada dua, yaitu login activity dan main activity. Yang keduanya itu menggunakan layout constraint, sehingga ukuran ataupun jaraknya dapat terjaga. Kemudian di sini ada penggunaan biru dan kuning yang konsisten. Dan itu juga saya juga menerapkan penggunaan font juga ya. Penggunaan warna biru dan kuning serta font yang konsisten, memanfaatkan manajemen resource. Lalu untuk poin selanjutnya yaitu error yang ditentukan dan perbaikannya. Nah, di sini R itu dari pesan errornya, R is a valid file-based resource name character, dan seterusnya. Yang mana yang dapat saya tangkap deskripsinya itu seperti saat build aplikasi muncul error yang menyatakan bahwa R tidak termasuk penamaan resource yang valid. Sehingga untuk penyebab yang saya dapatkan, dikarenakan pada salah satu resource ada yang menggunakan huruf kapital, seperti pada kasus ini yaitu huruf R. Kemudian langkah perbaikannya itu, saya mencoba untuk mengubah penamaan file resource yang sebelumnya itu dari Rubik Bold, yang R dan B-nya itu huruf kapital, menjadi Rubik Bold yang semua hurufnya kecil. Lalu untuk tantangannya itu menduplikasikan atau menyamakan tampilan Figma menjadi tampilan activity dikarenakan banyak atribut-atribut komponen yang ada di Figma itu belum dieksplorasi pada saat praktikum, terutama di bagian layoutingnya. Sehingga itu menjadi tantangan saya sendiri ketika mempelajari ataupun mengeksplor atribut-atribut lainnya. Kemudian untuk pemahaman, sorry, di bab 2, yaitu di refleksi pembelajaran perkuliahan, di poin pertama, yaitu pemahaman konsep inti. Di sini, view binding adalah metode pemanggilan komponen-komponen yang ada di activity secara langsung, tanpa perlu memanggil metode find by ID. Yang pada latihan ini saya menggunakan view binding di semua activity yang saya gunakan. Kemudian ada atribut komponen, yaitu kustomisasi tampilan komponen pada activity yang meliputi warna, ukuran, font, padding, margin, dan lain sebagainya. Yang pada latihan ini saya menggunakan banyak perubahan atribut, seperti mengubah warna, komponen tombol, font, ukuran teks, dan warna teks. Kemudian, resource adalah sumber daya seperti warna, font, teks statis, dan gambar yang digunakan pada aplikasi, sehingga pemanggilannya dapat dilakukan secara terpisah ke activity. Pada latihan ini, saya menggunakan resource seperti warna, gambar, font, dan teks. Lalu yang terakhir ada intent, yang merupakan objek yang digunakan untuk menghubungkan satu komponen ke komponen lainnya pada kode Kotlin, aplikasi Android, yang salah satu fungsinya adalah untuk berpindah activity. Yang pada latihan ini saya menggunakan intent untuk berpindah dari activity login ke activity main. Lalu dihubungkan dengan materi sebelumnya, yaitu pada materi kali ini kita membahas
Sorry, sebelumnya kita bahas lebih dahulu di praktikum sebelumnya itu kita ada tentang activity dan juga komponen. Sedangkan pada praktikum kali ini kita membahas intent dan view binding yang merupakan pemahaman lanjutan dari si konsep activity yang berperan sebagai penghubung antar activity dan kode Kotlin. Kemudian ada juga yang namanya itu pada pertemuan kali ini atribut dan resource yang digunakan untuk kustomisasi komponen yang ada pada activity sehingga kita bisa mengatur komponen-komponen yang ada di activity itu sesuai dengan kemauan kita. Oke, sekian untuk yang ada di bab 1 dan bab 2. Saya lanjutkan ke pembahasan desain Figma. Nah, di sini untuk desain Figma-nya ada dua, yaitu login page dan juga welcome page. Ataupun splash screen dari yang saya eksplorasi namanya. Nah, di sini ada logo dari aplikasi dan nama dari aplikasi yaitu Bluegun. Kenapa saya memilih warna ini? Karena warna biru itu melambangkan air gitu ya. Yang mana tema dari proyek saya itu water park dan juga kuning yang melambangkan kesenangan ataupun fun. Nah, untuk sisa layout lainnya, di sini ada tombol, ada input dan login ya seperti biasa, lalu ada text forgot password, ada tombol login, lalu ada tombol-tombol untuk ke sosial media dan daftar akun. Dan juga di sini untuk welcome screen-nya, di sini seperti ada gambar di sebagai background-nya, lalu ada tulisan welcome to Bluegun, lalu di sini ada let's dive into fun yang merupakan ya, slogan dari aplikasi ini. Kemudian ada tombol mulai. Dan oke, mungkin cukup sekian dari pembahasan Figma. Dan lanjut ke demo aplikasi. Nah, untuk aplikasi saya sendiri itu, di sini saya sudah menggunakan view binding untuk login activity-nya, yang mana buttonnya sudah dapat dipanggil langsung tanpa menggunakan find by ID. Dan juga di activity login dan main-nya itu, saya sudah menerapkan beberapa resource gitu ya. Seperti yang kita lihat di sini, ada font, dan juga ada drawable ataupun gambar. Serta juga ya lain-lainnya gitu yang saya custom. Seperti ada string di sini login title. Kita langsung saja mendemokan aplikasinya. Sebentar. Ini memakan waktu juga. Nah, oke. Seperti ini untuk halaman tampilan loginnya ya. Ada logo tadi, ada judul aplikasi juga. Lalu ada layout loginnya, dan juga tombol login, serta tombol sign up, dan lainnya. Lalu ketika kita klik di sini login, seharusnya itu berpindah ke halaman welcome-nya. Ataupun tampilan selanjutnya, atau activity selanjutnya. Baik, sekian pembahasan dari materi pertemuan 3 dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.